Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Mari sekali lagi. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu sepanjang hidup ini, sampai di sorga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu sepanjang hidup ini, sampai di sorga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Bapa bagi kami sepanjang minggu yang sudah berlalu hingga pada pagi ini Bapa. Kami boleh berada sebagaimana kami ada, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Sebab itu dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain selalu ingin menyenangkan hati Tuhan, dari hidup di bumi ini sampai di sorga nanti Tuhan, biar kami menjadi anak-anak-Mu yang benar-benar hidup hanya tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena dengan apa dapat kami membalas segala kebaikan Tuhan, terlebih keselamatan di dalam Yesus Kristus yang Engkau telah berikan bagi kami, yang telah Yesus Kristus kerjakan bagi kami, bahkan bagi seisi dunia Tuhan. Terima kasih kami boleh mengenal kasih-Mu, sebab itu kami mau melayani Engkau, kami mau mempersembahkan hidup ini menjadi satu persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada tamatnya. Tuhan, biar Roh Kudus berkarya di tengah-tengah ibadah kami, sekalipun hamba-Mu terpisah dengan umat-Mu, jemaat GP di Ilumung Allah, di mana mereka ada di rumah mereka masing-masing. Hamba percaya mereka juga penuh kerinduan sudah berada di hadapan hadirat-Mu dengan hati yang lapar dan haus
akan Allah, akan pribadi Allah sendiri, bahkan oleh akan lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami buka ibadah kami ini, kami tabiskan hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Mari kita menyanyikan sebuah pujian. Bila ku renungkan kasih Tuhan, bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi aku, ku mau mengasihi Dia selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana sukacita itu bertumpu, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi aku, ku mau mengasihi Dia selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Oh, bukan pada harta yang fana sukacita itu bertumpu, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Amin, haleluya, puji Tuhan. Bukan pada harta yang fana sukacita itu bertumpuh, tetapi sungguh tidak percuma bila kita melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Disitulah sukacita sejati, saudara yang kekasih. Melayani Tuhan bukan berarti harus menjadi hamba Tuhan 100%. Melayani Tuhan bukan harus ke sekolah Alkitab lebih dulu. Melayani Tuhan melalui apa saja yang dapat kita lakukan, saudara. Lewat profesi kita, ya. Jadilah dokter yang melayani Tuhan. Jadilah dosen yang melayani Tuhan. Jadilah insinyur yang melayani Tuhan. Jadilah pekerja di kantor saudara sebagai orang yang melayani Tuhan. Jadilah pengusaha yang melayani Tuhan. Itu artinya
melayani Tuhan. Sangat sempit kalau kita mengartikan melayani Tuhan hanya dengan kalau sudah sekolah Alkitab, ya itu memang lebih baik. Kalau sudah jadi hamba Tuhan, tidak seperti itu saudara. Karena Tuhan mau seluruh dunia ini jadi murid-muridnya. Dan kalau kita benar-benar dapat hidup sebagai murid Kristus, disitulah hidup kita memuliakan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Kita nyanyikan sebuah pujian menghantar kita untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa, selesai akhirnya ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa, selesai akhirnya ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Mari kita berdoa. Bapa, hidup mengiring Tuhan adalah sebuah perjuangan sampai akhir menutup mata. Hidup
mempercayai Kristus Yesus adalah perjuangan yang tidak henti-hentinya dalam perjalanan hidup di bumi ini sampai menutup mata. Tuhan, hal ini menunjukkan bahwa kalau kami mau percaya kepada Kristus, kami tidak memiliki zona nyaman dalam hidup ini. Karena hidup adalah peperangan. Peperangan melawan iblis, peperangan melawan roh-roh jahat, bahkan peperangan melawan diri kami sendiri, Tuhan. Sebab itu kami selalu perlu kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan sangat-sangat bermanfaat bagi kami untuk mendidik kami dalam kebenaran, untuk menyatakan kesalahan kami, Tuhan. Untuk menjadikan kami manusia ilahi. Sebab itu berfirmanlah Tuhan, ajarilah kami dari kebenaran firman-Mu. Kami mau menjadikan telinga kami telinga seorang murid yang terbuka untuk kebenaran firman. Dan hati kami bagaikan tanah yang subur untuk firman-Mu dapat ditaburkan, Tuhan. Tertanam dengan baik di tanah yang subur, sehingga itu dapat bertumbuh, berakar kuat, dan berbuah-buah dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai hamba-Mu ini yang gak ada apa-apanya, Bapa. Hamba-Nya bergantung sepenuhnya dalam tangan dan pengurapan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah, kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, kita dalam seri khotbah tentang murid Kristus, saudara. Minggu lalu saya sudah menyampaikan firman Tuhan bahwa di dalam Alkitab kita, khususnya Perjanjian Baru, khususnya dalam Injil Yesus Kristus, Injil keempat Injil, saudara, yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, di mana Injil keempat Injil ini menyoroti kehidupan Kristus dari mulai lahir sampai kepada kematiannya, dari kelahirannya, pelayanannya sampai kematiannya, pengajaran-pengajarannya, semua tertulis dengan lengkap jelas di dalam keempat Injil ini, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan Injil ini diperuntukkan bukan hanya satu bangsa atau bangsa Yahudi, saudara, ya, atau untuk umat Perjanjian Baru khususnya, yaitu yang kita kenal sebagai orang Kristen. Tidak, Injil ini untuk semua orang, ya. Injil adalah kabar baik bagi dunia yang tidak baik, saudara. Injil adalah kabar sukacita, saudara, bagi semua orang, ya, dalam dunia ini, ya. Tapi tidak semua orang sangat disayangkan mau menerima Injil sebagai kebenaran yang sejati, saudara. Tidak ada kebenaran lain, hanya satu kebenaran, yaitu Injil Yesus Kristus. Yaitu Injil yang kita orang percaya, orang Kristen percayai bahwa firman Allah adalah kebenaran satu-satunya. Dan firman Allah tidak bisa atau tidak memerlukan pembelaan siapapun. Firman Allah berdiri sendiri dengan otoritasnya, dengan kuasanya yang tidak terbatas. Karena itu berasal dari Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang maha kuasa. Saudara-saudara, dan Allah tidak perlu pembelaan siapa. Siapa kita manusia mau membela Allah, kita gak ada apa-apanya, saudara yang kekasih, ya. Sebab itu kita bersyukur sekali kalau kita bisa mendengar Injil. Apalagi kita mau selalu punya hati yang belajar kebenaran firman Tuhan, saudara. Yang selalu haus untuk lebih lagi mendapatkan dari Allah.
yaitu firman-Nya, saudara yang kekasih. Dan Allah berjanji siapa yang mencari Dia pasti akan mendapatkan Dia, saudara. Barang siapa yang mencari Tuhan akan mendapatkan Tuhan. Tapi tidak selamanya Tuhan bisa dicari. Tidak selamanya firman ini bisa kita dapatkan, saudara. Karena firman Tuhan telah menulis bahwa satu waktu nanti kebenaran firman akan diangkat, akan diambil, orang akan mencari ke sana ke sini, mau bayar berapapun gak ada lagi, saudara. Sebab itu selama kesempatan firman ini masih kita bisa dapatkan, firman masih kita bisa baca, firman masih kita bisa dengar, jangan sia-siakan kesempatan ini, saudara kekasih. Jangan menunda-nunda, mungkin kesempatan tidak ada lagi bagi saudara. Ya, sebab itu mari kita mau belajar. Saudara, minggu lalu telah saya katakan bahwa di dalam keempat Injil kita belajar ya bahwa hanya ada dua kelompok yang mengikuti Yesus, yaitu kelompok murid dan kelompok orang banyak, saudara. Dan di dalam Matius 13 pada minggu lalu ya, tidak kepada orang banyak Yesus membuka rahasia-rahasia kebenaran firman, tetapi hanya kepada murid-murid. Dan murid-murid itu bertanya kan, saudara masih ingat khotbah minggu lalu? Kenapa Tuhan memberikan perumpamaan? Ya kita ulang lagi untuk refresh ya saudara. Refresh kembali ingatan kita. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Saudara, ini dalam Matius 13 ya ayat 10. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Kepada kamu diberi karunia rahasia kerajaan sorga. Wow saudara. Setiap negara ingin tahu rahasia satu negara. Tapi setiap negara mempertahankan dengan demikian rahasia negaranya. Ya. Apalagi ini saudara, rahasia kerajaan sorga. Wow luar biasa bukan saudara, tapi gak banyak orang yang mau mengetahui rahasia kerajaan sorga. Gak mau banyak orang yang mau belajar tentang rahasia kerajaan sorga melalui firman-Nya, saudara yang kekasih ya. Kemudian tetapi kepada mereka tidak, mereka itu siapa? Orang banyak itu saudara. Gerombolan itu saudara. Yesus tahu hati mereka. Yesus tahu tujuan mereka mengikut Kristus. Gak ada yang tersembunyi pada pemandangan Allah. Saudara, kita bisa menyembunyikan kepada manusia. Tetapi tidak ada rahasia Tuhan. Tidak ada rahasia kita di hadapan Tuhan. Tuhan tahu tujuan orang banyak itu mengikut Yesus hanya untuk perkara-perkara fana, hanya untuk perkara-perkara duniawi, hanya untuk perkara-perkara sementara, saudara. Sedangkan rahasia kerajaan sorga itu mahal sekali. Sebab itu tidak kepada sembarang orang Yesus membukakan rahasia kerajaan sorga, saudara. Hanya kepada murid-muridnya, saudara ya. Dan kemudian dikatakan pada ayat 14, Yesus berkata kepada mereka, genaplah menubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, ya kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap, sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya telah berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Saudara, artinya rahasia kerajaan sorga, kebenaran firman Allah, saudara, tidak diberikan kepada orang-orang yang seperti sifatnya seperti saudara anjing, sifatnya seperti babi. Itu yang Yesus katakan loh, bukan saya ya. Jangan memberi mutiara kepada babi. Maksudnya bukan babi binatang ya, bukan pig, tapi yang sifatnya seperti babi. Bagaimana sifat yang seperti babi, saudara? Yaitu babi itu kalau udah dimandiin, babi kan sukanya di lumpur, di kotoran-kotoran ya.
bergelimbang lumpur. Dia sukanya di situ. Kalau kita ambil, kita mandiin ya, kita siram dengan sabun, kita sikat, saudara. Kemudian kita pakein pita, jadi cantik. Tapi akhirnya kemana lagi? Kembali lagi ke kubangan, kembali lagi ke lumpur, saudara. Nah, firman Tuhan tidak untuk seperti orang yang sifatnya seperti babi, saudara. Dan juga seperti anjing. Apa itu anjing kata Tuhan? Maksudnya anjing itu apa? Bukan anjing dog, saudara. Tetapi sifat anjing. Apa sifat anjing? Kembali makan muntahnya, saudara. Kembali ke muntahnya. Saudara jangan marah sama saya ya. Karena ini yang katakan adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah sebab itu firman Tuhan gak dikasih sama orang-orang yang seperti itu, saudara. Hanya kepada murid-murid. Haleluya. Sebab itu kita mau belajar seri mengenai murid-murid Kristus. Ya, ada murid-murid palsu, ada murid-murid sejati. Saudaraku yang kekasih. Ya. Ada murid-murid palsu, ada murid-murid sejati. Saudaraku yang kekasih, minggu lalu juga sudah saya katakan bahwa tidak semua orang Kristen itu murid Kristus. Ya. Tidak semua orang yang beragama Kristen adalah murid Kristus. Beragama Kristen dan murid Kristus itu beda, saudara. Ya. Beragama Kristen seperti saya katakan kemarin bisa secara automatically, ya. Seperti sudah saya jelaskan, saya dari keluarga Kristen, di perut sudah Kristen, lahir Kristen, lalu beragama Kristen, berKTP Kristen, punya label Kristen. Tapi kalau saya tidak benar-benar ya mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus itu sendiri, saudara saya cuman agamawi, beragama Kristen, saudara. Ya, kelihatannya ke gereja, kelihatannya mungkin juga pelayanan, saudara. Tetapi bukan murid Kristus yang sejati. Karena untuk menjadi murid ada harga yang harus dibayar, saudara-saudara. Ya, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Dietrich Bonhoeffer. Ya, dia berkata dalam bukunya yang berjudul The Cost of Discipleship. The Cost of Discipleship, dia katakan ketika Kristus memanggil seseorang, ia memintanya, ini harga yang dia harus dibayar untuk jadi murid. Untuk datang mengikut dia dan mati. Ketika Kristus memanggil seseorang, ia memintanya untuk datang mengikut dia dan mati. Untuk datang mengikut dia menuju salib dan mati. Saudara yang kekasih. Bukan berarti kalau jadi Kristen mati secara fisik. Enggak, buktinya kan masih banyak orang Kristen. Ya, di dunia ini kemungkinan orang Kristen secara hitungan jumlah ya, statistik kemungkinan sekitar 3 miliar, saudara. Ya. Tetapi yang jadi murid, yang benar-benar murid Kristus sangat sedikit sekali, saudara. Sangat disayangkan. Padahal apa yang Yesus katakan sebagaimana tema, saudara, tema dari pagi hari ini adalah jadikanlah sekalian bangsa muridku. Jadi Tuhan mau semua sebanyak-banyaknya, kalau bisa semua orang yang ada di dunia ini adalah murid Kristus, saudara-saudara. Ya,
Coba kita baca dulu Matius 28 ayat yang ke 16 sampai ayat yang ke-20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Kenapa? Mana 12? Kok hanya 11? Karena Yudas sudah mengkhianati Yesus. Dia murid palsu. Yudas murid palsu. Ya. Casingnya murid. Kelihatan ikut Yesus. Tapi hatinya beda. Tujuannya beda, saudara. Hatinya, tujuannya adalah perkara-perkara duniawi, saudara, ya. Dan hanya 11 murid yang sejati, dan benar-benar mereka adalah murid Kristus yang sejati. Mereka menyerahkan hidup mereka, komitmen mereka sepenuhnya kepada Kristus sampai mati, benar-benar mati secara fisik, saudara. Dan kematian mereka tragis, ya. Ada yang dibakar, ada yang digoreng, ada yang dimakan binatang buas, saudara yang kekasih, ya. Ada yang menyerahkan diri dan hanya satu yang hidup karena Tuhan punya tujuannya sendiri untuk memberikan pewahyuan, yaitu Yohanes, ya, pewahyuan kepadanya untuk ada kitab wahyu. Nah, jadi ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ya, Yesus beritahu dulu kepada mereka, "Kepadaku kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan. Karena itu, karena aku memiliki kuasa di bumi dan di sorga, sepenuhnya ada dalam tanganku. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Pergi, lakukan, jalankan, ya. Ini adalah sebuah perintah, saudara. Sebuah perintah, ya. Sebuah perintah dari atasan itu harus dilakukan, harus ditaati, harus dikerjakan, saudara. Saudara kalau kerja di kantor, saudara punya atasan, saudara punya bos. Kemudian saudara diperintahkan sesuatu dari atasan Anda, pimpinan Anda atau bos Anda. Kemudian Anda tidak melakukannya, ada konsekuensinya. Anda bisa ditegur, Anda bisa diberi peringatan, bahkan mungkin Anda bisa dikeluarkan, saudara-saudara yang kekasih. Dan seringkali kita lebih takuti bos di bumi ini, kita lebih takuti atasan di dunia ini daripada bos di atas segala bos, yaitu Allah sendiri. Itulah manusia, saudara, ya. Begitu, kita tidak sepenuhnya mentaati bos di atas segala bos. Nah, ini sebuah perintah, karena itu pergilah, pergi, saudara-saudara. Pergi kemana, saudara? Pergi ke Kutub Utara, pergi ke Amerika, pergi, nggak usah jauh-jauh, nggak usah pikir-pikir yang ribet-ribet, saudara. Pergi artinya kan kita melangkah. Setiap kita melangkah itu artinya sudah pergi, saudara. Ya, setiap kita sudah melangkah, kita sudah pergi. Itu artinya kita sudah pergi. Dimanapun kita pergi, ya, dimanapun kita berada, Tuhan katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi bukan hanya bangsa tertentu, bukan hanya kelompok orang tertentu, tetapi semua bangsa. Keinginan Tuhan Allah Bapa kita adalah supaya semua bangsa menjadi murid Kristus, saudaraku yang kekasih. Dan ini mahal sekali, ini mahal sekali nilainya, saudara. Karena ada harga yang harus dibayar. Keselamatan, untuk selamat kita tidak perlu membayar apapun. Karena Yesus yang mengerjakan keselamatan itu. Tetapi bukan berarti keselamatan itu murahan, saudara.
Tetapi untuk menjadi murid ada harga yang kita sendiri harus bayar. Saudara, seperti tadi yang dikatakan oleh Dietrich Bonhoeffer ya dalam bukunya The Cost of Discipleship. Kalau Yesus memanggil, maka dia minta untuk datang dan mati. Saudara, bukan mati secara fisik. Nanti kita akan belajar ya. Kemudian jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa sih baptisan itu? Baptisan itu tanda pertobatan, saudara yang kekasih, ya. Tanda hidup baru, saudara. Yang lama sudah berlalu, sekarang yang ada adalah hidup baru di dalam Kristus, saudara. Mengiring Kristus, mengikut Yesus, menyediakan diri, dimuridkan. Itu artinya baptisan, saudara. Ya, ini bukan hal yang biasa-biasa. Kadang-kadang baptisan sudah dijadikan hal yang biasa. Tidak ada nilai ilahi ya, mau menikah dibaptis, ikut-ikutan dibaptis. Tidak, saudara, ini menilainya sangat mahal sekali dan di situ memiliki arti bahwa saya meninggalkan hidup sebagai orang berdosa dan bangkit dalam hidup baru sebagai orang yang baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, semua dosa sudah dikuburkan, dosa awal, dosa Adam, dosa Hawa sudah dikuburkan. Dan yang ada adalah manusia baru dalam Kristus Yesus. Tetapi pada kenyataannya, saudara yang kekasih, masih lagi belum benar-benar bertobat. Masih ada manusia-manusia lama yang masih sering kali muncul, saudara-saudara. Ya memang saudara ini memiliki proses, ya tidak automatically proses, dimuridkan tuh proses, saudara. Lewat apa? Ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajar mereka. Ya, setelah dalam Kristus, setelah dalam pertobatan harus diajar. Ya, harus mau belajar, saudaraku yang kekasih. Harus mau dibimbing, saudara yang kekasih. Harus mencari Tuhan. Kalau tidak, apa artinya baptisan itu? Kalau tidak ada buah-buah pertobatan, apa artinya menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus? Kalau tidak ada perubahan dalam mental, spiritual, dalam karakter, saudara-saudara yang kekasih, sama podoai sama dunia, sama aja seperti sebelum bertobat, saudara. Ya, nah, ajarkan mereka melakukan segala sesuatu. Apa yang diajarkan? Yaitu kebenaran, yaitu firman Allah, saudara yang kekasih. Ya, nah, sebentar kita akan lebih dalam lagi. Kita lanjut. Minggu lalu saya sudah katakan bahwa ada kualifikasi untuk seorang murid. Nah, kita belajar pagi ini kualifikasi seorang murid, ya. Dengan belajar ini mari kita mau memindahkan posisi kita, saudara, dari gerombolan, dari hanya orang banyak, ya. Orang banyak itu hanya mencari hal-hal yang duniawi, hal-hal yang fana, dan akhirnya mereka gak kuat. Begitu Yesus bicara firman di dalam Yohanes 6 ayat 66, kemarin juga sudah saya singgung. Mereka berkata perkataan ini keras, kita gak bisa terima, mari kita pergi. Dan akhirnya mereka meninggalkan Yesus. Artinya apa kalau meninggalkan Yesus? Ya binasa, saudara-saudara. Ya, kita kan tidak mau binasa, semua kita mau masuk sorga, saudara-saudara. Dan inilah, mari kita mau belajar, ya. Puji Tuhan. Kualifikasi murid. Apa itu murid? Minggu lalu juga sudah saya jelaskan, ya. Murid, ya, dalam pengetahuan, pengertian umum,
Murid dalam pengertian umum adalah seseorang yang mau belajar, ya. Murid dalam pengertian umum atau pengertian sekuler adalah seseorang yang mau belajar, yang mau memiliki pengetahuan-pengetahuan dari apa yang dia pelajari, menimba ilmu pengetahuan demi masa depan, saudara. Dan itu hanya demi masa depan yang di bumi ini yang hanya 70-80 tahun, saudara. Orang belajar, orang mengejar ilmu untuk masa depannya, kendati pun itu masa depan yang hanya 70-80 tahun, saudara. Tetapi dalam pengertian murid secara rohani beda, saudara. Bukan saja mau belajar demi untuk masa depan, bukan yang di bumi ini, tetapi untuk masa depannya sesudah di bumi ini, saudaraku yang kekasih. Ya, itu pengertian murid dalam arti rohani atau pengertian rohani. Mempersiapkan masa depannya sesudah di bumi ini, saudara. Ya, manusia adalah makhluk kekal. Manusia mati secara fisik, dia tetap hidup karena dia makhluk kekal. Ya. Sebab itu hidup ini bukan hanya di bumi ini saja, saudara. Ada kehidupan setelah kematian, saudara. Dan itu adalah benar-benar hidup. Nah, kita mau benar-benar mengalami kehidupan yang benar-benar. Kalau kita mengikuti firman Allah, kalau kita mengikuti pengajaran-pengajaran dari Injil Yesus Kristus, saudara. Ya. Mari, sebab itu kita mau belajar, ya. Kita mau selamat, kita mau belajar, saudaraku. Ya. Dalam pengertian rohani artinya bukan saja mau belajar, tetapi menjadi pengikut. Ya. Pengikut siapa? Pengikut gurunya, pembimbingnya untuk mengabdi, saudaraku yang kekasih. Di dalam perjanjian lama, ya, banyak contoh-contoh dalam perjanjian lama, saudara, ya, tentang pemuritan atau mengenai murid dalam perjanjian lama banyak. Ada contoh-contohnya, saudaraku, dalam perjanjian lama. Misalnya Elia, ya, Elia mengikuti Elisa, ya. Elisa menjadi pengikut dan penerus, maksudnya dari Elia, terbalik, saudara. Elisa menjadi pengikut dan akhirnya menjadi penerus dari Elia. Kemudian juga contoh yang lain adalah Yosua menjadi pengikut dan penerus dari Musa, saudaraku yang kekasih. Dan juga di dalam perjanjian baru, ya, ada pengikut-pengikut dari Yohanes Pembaptis dan juga pengikut-pengikut Yesus sendiri, 12 murid. Juga ada pengikut-pengikut Paulus, murid-murid Paulus. Contohnya Paulus dengan Timotius, dengan Titus dan sebagainya, ya, saudara. Jadi dalam pengertian rohani bukan hanya mengikuti, bukan hanya belajar, tetapi akhirnya mengabdi kepada pembimbingnya, kepada gurunya, saudara-saudara yang kekasih, ya. Jadi pengertian murid Kristus adalah orang percaya yang mau belajar, saudara, tentang segala sesuatu dari ajaran Kristus. Ini dia, makanya Yesus perintahkan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Diajar kebenaran, mengetahui kebenaran untuk dilakukan, saudara. Yesus memanggil murid-murid mengikuti Yesus, learning by doing. Mereka belajar, melihat bagaimana keberadaan Yesus di depan mata mereka. Bagaimana sifat-sifat Kristus, apa yang dilakukan Yesus, apa yang diperbuat Yesus. Itu mereka contohi, untuk mereka teladani,
saudara-saudara yang kekasih. Demikian juga sebagai murid-murid Kristus di akhir zaman ini, saudara, kita diminta ya untuk bukan saja mempelajari ajaran-ajaran Yesus hanya untuk menjadi pengetahuan, hanya untuk diketahui, tetapi juga untuk dilaksanakan dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya, amin. Berapa banyak orang saudara di gereja dengar firman, jadi tahu, amin, amin. Tapi begitu keluar dari gereja selama 6 hari aman saudara. Artinya tidak menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai kebenaran-kebenaran yang kita sudah tahu, yang kita sudah dengar, yang kita sudah pelajari, dan itu bukan murid. Itu bedanya, saudara yang kekasih ya. Jadi di sini ya ada pertanyaan, apakah kita sudah melaksanakan ajaran Kristus itu dalam keseharian? Biarlah pertanyaan ini menjadi satu introspeksi bagi diri kita masing-masing, saudaraku yang kekasih. Seperti yang saya katakan tadi, jangan amin-amin di gereja, di luar gereja aman. Ya, amin-amin di gereja, ya seperti taat, amin, yes. Tetapi di luar gereja, no. Jangan seperti itu ya. Kalau demikian maka kita bukan murid, saudara, kita termasuk gerombolan orang banyak. Begitu Tuhan kasih firman, mereka gak mau terima. Nanti seperti yang sifatnya babi tadi, yang sifatnya seperti anjing tadi, dan Tuhan tidak akan memberikan kebenaran firman kepada orang-orang yang seperti itu. Ya, puji Tuhan. Kita lanjut saudaraku. Kita sudah minggu lalu sudah saya katakan bahwa murid atau kata murid di dalam Alkitab ini, di dalam pembacaan kita Matius 28 ayat 19, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Oh ya, ada kata ku di situ, berarti muridnya Yesus. Ya, jangan kita jadikan jemaat jadi pengikut kita, ya, atau mengkultuskan hamba Tuhan. Ya saudara, itu nggak boleh. Tapi ada hamba Tuhan yang mau dikultuskan. Ya, itu tidak boleh terjadi sebenarnya. Kita harus membimbing orang, membimbing umat kepada Kristus, ya, kepada Yesus, ya. Karena Yesus katakan, jadikan sekalian bangsa muridku. Ya, puji Tuhan, jelas sekali, ya. Nah, kata murid di situ minggu lalu sudah saya jelaskan, artinya matetes. Seorang yang dikirim untuk belajar, ya, seorang pembelajar, orang yang benar-benar mau belajar. Di situ juga bahasa Inggrisnya disciple, ya, mengandung arti di situ disiplin, ya, ada disiplin. Kita nggak bisa seenaknya kalau kita ke sekolah, misalnya sekolah secara sekuler. Ya nanti hari Senin sekolah, hari Selasa saya nggak mau sekolah, sekolahnya masuk enggak, ya nggak bisa, saudara, bisa dikeluarkan. Atau misalnya ada PR, ada ulangan, kita seenaknya mau mengerjakan PR kita kerjakan, kita nggak mau kerjakan PR kita nggak mau, kita mau ulangan kita mau, kita nggak mau ulangan kita nggak mau, nggak bisa seperti itu. Murid harus ada disiplin, sekolah secara sekular pun punya disiplin sekolah yang harus kita patuhi, saudaraku yang kekasih. Ya, ketika saya masih sekolah, ya, contohnya sekolah saya waktu itu di SMA Santa Ursula, saudara. Aduh, disiplin ketat sekali oleh kepala sekolah yang memimpin kami ketika saya sekolah, saudara. Kalau kaos kaki itu tidak memenuhi sampai ke atas lutut, saudara, disuruh pulang. Kalau sampai roknya tidak di bawah lutut, roknya suruh didedel, dibuka jahitannya. Seperti itu. Karena itu disiplin sekolah. Ya, semua itu juga demi untuk kita murid-murid, ya, saudara. Tidak ada kata kejam, tidak. Semua pembelajaran, semua demi untuk kemajuan kita sendiri. Ya, demikian juga
dalam pemuritan sebagai pengikut Kristus, ya. Dididik mudah. Jadi pertama, ciri murid atau kualifikasi murid adalah mudah untuk dididik. Bersedia untuk dididik, saudara. Selalu ingin belajar, saudara. Ya, setelah menjadi percaya kepada Kristus, seumur hidup harus jadi murid sampai mati. Ya. Nah, itulah harga yang harus dibayar untuk seorang murid. Ya, saudaraku kasih, sampai kepada kematian di dalam kehidupan kita. Jadi sepanjang hidup kita, mulai dari garis kelahiran kita mulai percaya kepada Yesus. Umur berapa kita percaya kepada Yesus? Umur berapa kita dibaptis? Dari situ perjalanan hidup kita adalah harus perjalanan hidup seorang murid. Saudara-saudara yang kekasih. Nah, kemudian kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang Lukas pasalnya yang ke-14. Lukas pasal yang ke-14 ayat 26. Di sini perikopnya segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Segala sesuatu. Wow, artinya nggak boleh ada yang tersisa, saudara. Kalau kita mau mengikut Yesus dengan benar, nggak boleh ada yang tersisa di dalam hidup kita. Harus dilepaskan. Ya, ayat yang ke-26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Waduh, saudara. Kalau masih bilang belajar, ya, mau belajar, mau dididik, mau diajar, kayaknya lebih mudah. Tapi ini lebih dalam lagi. Kalau mau jadi murid, kata Tuhan harus membenci bapaknya, ibunya, saudaranya laki-laki, istrinya, anaknya, ya, saudara perempuannya, bahkan nyawanya sendiri. Apa artinya ini? Kok disuruh membenci? Bukan seperti itu, saudara. Ya, bukan seperti apa yang kita bisa baca, apa yang terbaca secara letterlek. Tidak semua ayat Alkitab bisa kita mengerti atau kita ambil pengertian secara letterlek, saudara-saudara. Tapi artinya di sini adalah menempatkan Tuhan di nomor yang pertama, di nomor satu, di tempat yang utama, saudara-saudara yang kekasih. Tidak ada yang boleh melebihi Kristus. Menempatkan Tuhan di tempat yang terutama, di tempat nomor satu, saudara. Disinilah banyak orang-orang yang gagal menjadi murid, saudara-saudara yang kekasih. Ya, seperti murid-murid yang mengundurkan diri tadi di dalam Yohanes 6 ayat 66. Tidak bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Baru mendengar firman, aduh firman ini keras. Ya, mungkin itu juga bagi kita. Firman datang dengan keras, kita merasa terusik, kita merasa itu diri kita, kemudian kita tersinggung dan akhirnya kita tidak masuk gereja, saudara-saudara. Yesus mau mendidik kita untuk menjadi mental dewasa di dalam Tuhan. Bukan menjadi kanak-kanak yang tidak bertumbuh, yang gampang tersinggung, saudara-saudara. Bagaimana mau jadi murid jika demikian? Gampang tersinggung, ya. Tak sontong sedikit, tapela besar. Akhirnya gak masuk gereja. Akhirnya marah sama gembala. Aduh, itu sifat kekanak-kanakan, saudara-saudara. Bagaimana Paulus katakan, aku mau memberi makanan keras, susu saja yang kamu mau. Makanan lunak.
Begitu dikasih makanan keras tersinggung, begitu kasih makanan keras marah, begitu dikasih makanan keras tidak mau lagi ke gereja, menarik diri. Aduh, itu sifat anak-anak saudara. Ya, tidak seperti itu murid Kristus, saudara-saudara yang kekasih. Jadi banyak yang gagal, saudara-saudara, menjadi pengikut-pengikut Kristus. Ya. Kemudian ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27. Kita jangan jadi murid yang gagal ya, saudara. Ya, kita mau menjadi murid yang berhasil. Puji Tuhan. Kemudian ayat yang ke-27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 23 dikatakan, Lukas 14 ayat 27, ya ini yang kita sudah baca ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini harus pikul salib saudara yang kekasih. Ya, Tuhan Yesus pikul salibnya. Ya. Padahal Tuhan Yesus bukanlah orang berdosa, bukanlah penjahat, saudara-saudara. Salib yang Yesus mau pikul adalah dosa-dosa seisi dunia, dosa saudara dan saya, dosa semua bangsa. Ya, siapapun manusia yang pernah lahir, dosanya sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, tinggal bagaimana tanggapan setiap orang. Mau mengakui, mau menghargai, itu keputusan orang itu masing-masing. Tapi bersyukur kepada kita yang mau mengakui ya Yesus sudah menanggung dosa dunia, dosa saya. Saya menghargainya dengan mau menjadi pengikut Kristus. Dengan mau menjadi bukan hanya beragama Kristen, bukan hanya label Kristen, bukan hanya kelihatannya Kristen, tapi benar-benar mau menjadi murid Kristus, mengikuti Kristus, mengikuti ajaran-ajarannya, menghidupi ajaran-ajarannya, meneladani Kristus. Apa juga arti dari murid? Yaitu seperti Kristus, itu artinya murid Kristus. Meneladani kehidupan Kristus, meneladani perbuatan Kristus, meneladani karakter Kristus. Memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Itu juga artinya murid, saudara-saudara yang kekasih. Ya. Kemudian pada zaman bangsa Romawi, ya, hukuman yang paling berat adalah hukuman disalib. Padahal Yesus tidak berdosa, Yesus bukan orang berdosa, tapi Yesus memikul salib, yaitu menanggung dosa saudara dan saya. Sampai di mana, seberapa besar penghargaan kita akan pengorbanan Kristus. Bisa dilihat dari apakah kita bersedia untuk menjadi murid Kristus. Apakah saat ini kita sudah berada di tempat sebagai murid Kristus. Haleluya. Menjadi seperti Kristus, meneladani hidup Kristus. Percuma saudara menjadi beragama Kristen kalau saudara tidak mengikuti keteladanan Kristus. Saudara adalah Kristen palsu. Buat apa palsu-palsu? Saudara, gak ada gunanya. Ya, barang-barang palsu kalau masuk ke satu negara ada peraturan semua yang palsu harus dibakar, harus dibuang, harus dijadiin sampah. Saudara-saudara yang kekasih. Itu peraturan satu negara di dunia ini, apalagi peraturan kerajaan sorga, saudara, ya, sangat ketat, ya. Sebab itu, mari kita mau jadi yang asli, ya. Mumpung masih ada kesempatan, kita masih diberi nafas, kita masih hidup, kita masih dengar firman seperti ini, artinya kesempatan mari kita masih memperbaiki, kita masih ada kesempatan untuk berubah, untuk bertobat, untuk mau belajar menjadi murid Kristus, saudara. Haleluya. Artinya juga pikul salib, saudara. Tidak ada zona nyaman. Ya. Gak ada zona nyaman, saudara-saudara, dalam kehidupan kekristenan, saudara. Adalah suatu penyesatan sekali, saudara. Dan selama ini banyak sekali kekristenan, selama ini diajar yang salah. Ya.
ikut Tuhan Yesus dari miskin jadi kaya, ikut Tuhan Yesus dari sakit jadi sembuh, ikut Tuhan Yesus hanya cari perkara-perkara yang duniawi, ikut Tuhan Yesus hanya cari-cari hal yang fana, ikut Tuhan Yesus hanya cari mujizatnya. Saudara yang kekasih, saya bukan tidak percaya mujizat atau menolak mujizat, saudara. Saya percaya mujizat, bahkan saya suka mengalami mujizat. Tetapi saya tidak mencari mujizat, saudara. Ya. Ketika saya berkomitmen, saya mau melayani Tuhan. Walaupun saya belum banyak pengetahuan tentang firman Tuhan. Tapi ketika saya merasa ada panggilan itu dalam diri saya membuka hati dan saya bersedia untuk memenuhi panggilan Kristus dalam hidup saya. Dan saya sangat bersyukur sekali untuk panggilan ini dalam kehidupan saya. Bukan saya bersyukur karena menjadi hamba Tuhan itu enak, menjadi hamba Tuhan itu zona nyaman. Oh tidak, saudara-saudara yang kekasih, gak mudah buat saya ketika baru mengikut Kristus, baru mau menjadi pengikut Yesus, mau mengiring Yesus, mau melayani Yesus. Gak mudah, saya gak mudah diterima oleh jemaat, saudara. Saya mengalami penolakan, saudara. Saya mengalami diragukan, saudara. Emang enak diragukan? Emang enak gak dipercaya, saudara? Emang enak ditolak, saudara? Satu pengalaman yang saya ingat, ya, ketika sedang rapat majelis, ada sekitar 20-25 orang. Kemudian ada salah seorang peserta rapat, dia berdiri dan dia mengatakan, kami suka dengan gembala tapi kami tidak suka dengan ibu rohani. Siapa yang gak terkejut, saudara, ketika mendengar teriakan yang jelas, yang gamblang, yang enteng seperti itu? Saudara, semalaman saya nangis. Di tempat tidur semalaman saya nangis, Tuhan salah apa saya kayaknya gak pernah buat salah sama orang itu. Saya karena sepertinya saya tidak berbuat kesalahan sama orang itu. Sepertinya saya gak punya musuh di gereja di mana saya jadi ibu rohani. Tapi kok dia seperti itu di depan rapat, saudara-saudara. Ketika saya sedang menangis, kemudian suami saya terus menghibur saya. Sudah lama, sabar ma. Ya, mengelus-ngelus saya dari belakang. Tangisan saya gak mau kasih lihat, gak mau kasih dengar sama suami saya. Tapi karena terlalu menyesak sampai akhirnya kedengeran juga. Ya, isakan saya. Nah itu akhirnya dia menenangkan saya. Sudah lama. Ya, saya juga masih ingat ketika rapat sudah bubar, masih ada sepasang suami istri, saudara, yang masih tinggal bersama saya dan kemudian juga menghibur saya, saudara, ya, mengatakan saya sabar, sudahlah tante, sabar tante, nggak semua kok seperti itu, buktinya kami ada bersama tante di sini. Itu bukan pernyataan mewakili kita yang rapat, itu pernyataannya dia sendiri. Ya, tetapi saya nggak pernah mengalami penolakan seperti itu seumur hidup saya, saudara, sehingga itu terbawa terus sampai di tempat tidur dan akhirnya saya berkata begini di diri saya sendiri, Tuhan, kalau ini harus saya alami karena saya menjadi pelayan Tuhan. Kalau ini saya alami karena saya melayani Tuhan, it's okay Tuhan. Ya, karena memang selama hidup saya, saudara, saya nggak pernah punya musuh, saudara. Bahkan saya punya banyak teman, saya punya ada beberapa sahabat, saudara. Makanya saya kaget justru di pelayanan saya mendapatkan seperti itu. Makanya saya menghibur diri saya sendiri. Tuhan, kalau memang ini saya harus alami karena saya melayani Engkau, karena saya ada dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab, ya. Saya katakan begitu. Sudah, saya terhibur setelah itu. Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan yang merasakan.
Saya katakan seperti itu. Dan saya berdoa untuk orang itu. Bukan saya katakan Tuhan hukum dia. Enggak. Tuhan ampuni dia. Tuhan dia gak tahu apa yang dia buat. Tuhan ampuni dia. Saya berdoa seperti itu saudara. Dan selalu saya berdoa seperti itu saudara-saudara. Ya. Banyak juga yang sudah meninggalkan gereja kami. Dan doa kami, doa saya khususnya saudara adalah supaya Tuhan pakailah mereka di tempat di mana mereka bisa membantu gembala mereka yang baru. Jangan mereka membawa sifat-sifat mereka yang lama dari sini, tetapi di sana mereka jadi berkat, benar-benar menjadi pembantu gembala mereka yang baru. Itu doa saya, saudaraku yang kekasih, dengan tulus. Ya, puji Tuhan. Kita lanjut, aduh sudah mau 11:30 ya, gak rasa saudara. Kalau tidak selesai kita lanjut minggu depan. Oke, masih ada sisa 20 menit. Semoga selesai. Sampai di mana tadi? Ya, jadi nggak ada zona nyaman, nggak bisa mau hidup enak-enak, saudara ya. Kalau mau hidup enak-enak nggak bisa jadi murid Kristus, ya. Nah, jadi selama ini kekristenan sudah salah diajar, ya. Sudah salah, saudara-saudara ya. Ikut Kristus jadi kaya dari miskin, ikut Kristus dari gak punya mobil jadi punya mobil, ikut Kristus dari punya rumah gak punya rumah. Saudara tidak seperti itu saudaraku yang kekasih. Kalau kita kerja keras, kerja jujur, ya, bangun hubungan, kita bisa dipercaya dalam pekerjaan kita bisa naik pangkat, kita bisa naik jabatan, dan dari situlah kita bisa akhirnya kita bisa membeli rumah, kita bisa membeli mobil, kita bisa membeli apa saja yang kita mau, saudara. Dan memang itu tidak bisa terlepas dari berkat Tuhan. Itu bonus, saudara. Itu bonus. Tapi bukan itu tujuan kita ikut Yesus. Bukan tujuan kita melayani Tuhan, saudara-saudara. Ya, bukan itu tujuannya, saudara yang kekasih. Kalau itu tujuannya, kita sudah sesat, kita sudah salah. Saudara yang kekasih, dan kalau mendengar pengajaran yang seperti itu kesesatan, langsung cari pindah pengajaran yang membawa kita ke langit baru dan bumi yang baru. Kenapa kita harus belajar? Supaya kita jadi pinter, supaya kita tahu rahasia kerajaan sorga, sehingga kita tidak mudah disesatkan, kita tidak mudah dibohongi, saudara-saudara yang kekasih. Ya, itu sebabnya kita perlu belajar. Ya, puji Tuhan, amin. Ya. Kemudian saudara yang kekasih, jadi nggak sembarangan jadi murid. Jadi murid nggak boleh hidup asal-asal, nggak boleh hidup sembarangan, ya. Nggak bisa berkata, oh saya sudah Kristen, pasti saya sudah selamat. Waduh, itu juga salah, saudara yang kekasih, ya. Sudah Kristen pasti selamat lah, sudah Kristen pasti mati masuk sorga. Kristen yang bagaimana? Ini Tuhan Yesus katakan, jadikan murid. Murid itu artinya mengikuti jejak gurunya. Siapa guru kita? Kristus. Murid itu artinya seperti Kristus, saudaraku yang kekasih. Murid itu artinya menerima pengajaran-pengajaran, mengetahui semua kebenaran untuk dilakukan, untuk diaplikasikan dalam kehidupan saudaraku yang kekasih. Ya. Nggak bisa kita berkatakan kita murid tapi cara hidup kita cara hidup seperti dunia, saudara yang kekasih. Tidak seperti itu bukan murid, itu murid palsu. Kemudian ayat yang ke-33, kita lanjut terus saudara, saya harap saudara bisa mengerti sampai di sini. Ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Waduh, apa ini artinya saudara? Kalau kita gak bisa melepaskan diri dari semua milik kita, kata Tuhan, ini Tuhan Yesus sendiri yang berbicara, kamu gak bisa jadi muridku. Artinya semua itu milik Tuhan. Saudara, semua milik Tuhan. Jika kita kaya itu milik Tuhan, jika kita punya kuasa itu milik Tuhan, jika kita punya pengaruh itu milik Tuhan, jika kita bahkan cantik atau ganteng itu milik Tuhan, semua milik Tuhan. Sampai di sini bisa bilang amin, saudara. Untuk orang yang pelit masih susah terima ini. Untuk orang yang masih mementingkan dirinya sendiri,
keegoannya semua ke aku, untukku, bagiku. Gak bisa jadi murid Tuhan, gak bisa melepaskan semua menjadi milik Tuhan. Jika kita masih merasa memiliki, kita tidak dapat menjadi murid Tuhan. Kenapa? Karena hatinya masih di situ. Di mana ada hartamu, di situ hatimu. Makanya Tuhan mau ambil semua supaya hati kita nggak pada harta kita, nggak pada kuasa kita, nggak pada pengaruh kita, saudara-saudara. Makanya Tuhan klaim semua milik Tuhan. Sehingga ketika kita seperti itu, memiliki tapi merasa tidak memiliki, mudah kita untuk memberi, mudah kita untuk berbelas kasihan, mudah kita untuk menolong orang, mudah kita untuk berbagi. Kalau kita masih merasa itu milik kita, punya kita, pelit. Dan apa yang firman Tuhan katakan? Orang kikir gak boleh, dilarang, verboden masuk sorga. Ada saudara, kitab Wahyu baca. Jadi bertobat yang masih kikir ya saudara. Bertobat yang masih pegang semua jadi miliknya. Haleluya, amin. Saya berharap jemaat berkata haleluya di rumah. Walaupun saya gak mendengar dari sini ya. Tapi Tuhan tahu, puji Tuhan, haleluya. Saya percaya jemaat GPD Ilmu Allah tidak seperti itu ya. Di sana-sana seperti itu. Atau di sana sini saudara ya. Puji Tuhan. Ya, jadi seperti itu saudara ya, semua milik Tuhan. Ya, jika tidak maka kita tidak bisa menjadi murid Kristus. Haleluya. Jika kita memiliki banyak harus merasa tidak memiliki atau berpikir semua itu adalah milik Tuhan. Pakai bagi kemuliaan Tuhan. Kenapa gagal jadi murid? Kenapa gagal jadi murid? Ada yang udah jadi murid di tengah jalan gagal. Kenapa gagal? Karena faktor-faktor harta, faktor-faktor keinginan-keinginan duniawi, hawa nafsu, kedagingan. Apa itu kedagingan? Ya termasuk kedagingan itu kuliner saudara. Ya, ada yang kuliner pagi hari karena untuk kuliner, mengejar kuliner. Makan siangnya di Hong Kong, makan malamnya di Singapura. Nah itu udah kedagingan saudara-saudara, sampai seperti itu. Atau juga apa yang kedagingan satu, seks ya, seperti itu. Keangkuhan hidup, kesombongan, itu faktor-faktor yang menjadi gagal jadi murid saudara-saudara. Sedangkan Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tidak sombong saudara, rendah hati. Kalau kita baca di dalam, coba kita lihat di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Apa yang dikatakan? Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Ayat yang kelima, mulai hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, kita siapa dibandingkan dengan Yesus? Kita hanya debu tanah, hanya karena anugerah dan kemurahan kita berharga. Tapi awalnya kita debu tanah, jangan sombong. Yesus aja yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia saudara. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayo murid Kristus, harus seperti Kristus, lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut ini bukan berarti keadaan yang lemah gemulai, bukan. Bahkan Yesus itu sangat manly banget saudara. Ya.
Lemah lembut ini artinya mudah dibentuk, mudah nurut. Makanya Yesus itu hanya mentaati kehendak Bapa, nurut 100% kepada kehendak Bapa, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, itu seperti itu. Ciri juga seorang murid ya, harus seperti Kristus. Ya. Di sini dikatakan harus melepaskan tadi di mana itu segala sesuatu. Jikalau kamu tidak melepaskan semua milikmu, kamu nggak dapat menjadi muridku. Lukas, sebentar. Demikian juga tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ya. Saudara, kalau kata melepaskan, saudara, melepaskan saya ingat pelayanan pelepasan. Dulu waktu bersama gembala, kami sering sekali diminta untuk pelayanan pelepasan. Ya. Kami mempersiapkan diri kami dengan puasa, kami mempersiapkan diri kami dengan firman. Kami berdoa, tutup bungkus kami, tutup bungkus keluarga kami, tutup bungkus jemaat, ya. Baru kami melayani pelepasan. Pelepasan dari iblis, pelepasan dari roh-roh jahat, pelepasan dari okultisme, saudara, ya. Pelepasan dari berhala-berhala, itu dulu dengan gembala saya sering pelayanan pelepasan. Ya. Dan itu mudah, saudara. Berdoa, berpuasa, ya, berpuasa 1 hari 2 hari dan tidak puasa, tidak makan, tidak minum hanya beberapa jam, itu mudah, saudara. Tetapi pelepasan yang paling sulit adalah melepaskan semua yang dimiliki. Pelepasan yang paling sulit adalah melepaskan semua yang dimiliki. Saudara-saudara yang kekasih, gak mudah, saudara. Ya, sebab itu Tuhan katakan, lepaskan semua. Kalau enggak kamu gak bisa jadi muridku. Ya, merasa tidak memiliki apa-apa, merasa semua ini milik Tuhan. Jika kita merasa itu semua milik Tuhan, mudahlah bagi kita untuk memberi, untuk berbagi, untuk punya waktu melayani, punya waktu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Saudara yang kekasih, ya. Puji Tuhan. Dan kemudian saudara, kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-13, tinggal 5 menit, tinggal berapa menit lagi? 9 menit. Yohanes pasalnya yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-35. Apa yang dikatakan di situ? 13:35. Haleluya, puji Tuhan. Dengan demikian, ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi kualifikasi satu lagi sebagai seorang murid adalah memiliki kasih, saudara-saudara. Punya kasih, saudara-saudara. Ya. Punya kasih. Lawan dari mengasihi apa? Membenci. Di sini kita bisa lihat siapa murid Tuhan dan siapa murid setan, saudara. Dari enggak suka, akhirnya enggak, dari enggak suka
jadi membenci, jadi mendendam, jadi kepahitan. Semua itu roh mana? Roh setan, roh iblis. Jadi kita bisa tahu yang benar-benar murid sejati dan murid iblis dari situ. Murid-muridku kata Tuhan punya kasih. Murid-muridku saling mengasihi. Kalau dia seorang pembenci, ya, membenci sesamanya, dia murid setan. Hanya ada dua, Tuhan atau setan. Begitu saudara. Ya, kita nggak mau dikatakan murid setan, tapi dari perbuatan kita, dari kebencian kita, dari tidak sukanya kita kepada orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain, saudara, mendendam, keinginan untuk membunuh, membinasakan orang, itu bukan dari Tuhan, itu bukan ciri murid Tuhan, tapi murid setan, saudara-saudara. Mau dibawa kemana sama setan? Ya ke neraka lah saudara. Ya, sebab itu Yesus katakan wanti-wanti sebagai murid-muridku harus saling mengasihi. Dengan demikian orang akan tahu, orang akan sadar, orang akan lihat, orang akan mengakui bahwa itulah murid Yesus. Saling mengasihi. Ya memang manusia saudara pasti ada lemah, ada kurangnya. Nah kalau kita penuh dengan kasih kita bisa menerima kekurangan orang. Kita bisa mengampuni kesalahan orang, saudara-saudara yang kekasih. Ya, bahkan pengajaran Yesus yang luar biasa yang tidak akan pernah diajarkan oleh pengajar-pengajar yang lain adalah kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Mana ada pengajar yang mengajar seperti itu? Ini pengajaran Yesus yang luar biasa saudara. Kasihilah orang yang membenci kamu. Doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah ini ciri murid begitu, tidak membalas kejahatan, mengasihi orang yang membenci, ya. Haleluya, apalagi sampai membenci. Tidak, saudara. Langsung diampuni. Tuhan bilang boleh marah, tapi jangan sampai matahari terbenam. Harus sudah selesai, harus sudah beres hati ini. Jangan sampai besok. Itu ajaran Yesus, luar biasa saudara yang kekasih ya. Dengan demikian maka kamu adalah murid-muridku. Kemudian kita buka lagi Yohanes 15. Coba kita buka Yohanes 15. Cepat-cepat, waktunya sudah singkat, sudah habis. Nah ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya kualifikasi murid juga. Dia harus berbuah banyak. Dengan berbuah banyak Bapa dipermuliakan saudara. Berbuah banyak. Buahnya limpah. Saudara, buah apa? Bukan fruit. Bukan fruits. Ya. Buah kebaikan. Buah kasih. Ya. Apalagi? Buah kesabaran. Ya. Buah kesetiaan, saudara. Buah kelemah lembutan, saudara yang kekasih. Ya. Banyak buahnya. Kalau kita masih punya banyak keinginan, kita nggak akan punya buah yang banyak. Keinginan itu kan berarti masih melayani ego kita, saudara. Masih melayani ego kita. Dan kita nggak akan berbuah banyak. Orang yang masih punya egonya yang tinggi, ya gampang marah, gampang tersinggung, ya tas sontong sadikit tapela besar, enggak bisa jadi murid, enggak bisa berbuah banyak. Saudaraku yang kekasih. Haleluya. Jadi kualifikasi murid itu berat memang, berat. Kualifikasinya berat. Tetapi mau pilih yang mana? Saudara yang kekasih. Ya. Memang juga tidak otomatis. Ada harga yang harus dibayar. Nah, kita mau belajar harganya minggu depan ya. Harga seorang murid. Haleluya. Tadi
kualifikasi murid. Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Haleluya. Kita menyanyikan sebuah pujian. Aku memilihmu Tuhan. Yuk kita pilih Tuhan daripada pilih ego kita sendiri. Ya, pilih keinginan-keinginan sendiri. Kita mau pilih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Aku memilihmu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Ingat ya saudara, mengenakan hidup Kristus dalam setiap langkah hidup kita. Miliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Itu murid yang sejati. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan. Barang siapa yang tidak melepaskan segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Tak ku ingini lagi, kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Jangan lagi banyak keinginan saudara. Jangan lagi banyak keinginan. Jangan lagi merasa memiliki. Kita boleh mencari sebanyak-banyaknya saudara. Boleh mendapatkan sebanyak-banyaknya. Tapi merasa tidak memiliki. Bagi kemuliaan Tuhan. Persembahkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang kekasih. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan. Tak ku ingini lagi, kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Taruh kerinduan di hati saudara hanyalah langit baru dan bumi baru. Kekekalan bersama dengan Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran yang sudah kami pelajari, yang sudah kami ketahui. Karena ini yang ingin Tuhan, yang adalah kehendak Tuhan ingin kami ketahui, yaitu kebenaran-Mu diajarkan supaya kami menjalani kebenaran ini dalam hidup kami sebagai murid-murid Kristus. Kami tidak mau jadi murid yang lain, tapi kami mau jadi murid Kristus Tuhan. Kami sudah belajar kualifikasi seorang murid. Memang tidak mudah Tuhan, tidak gampang Tuhan, tapi bukan berarti tidak bisa. Kalau kami mau berjuang sungguh-sungguh, pasti kami bisa. Kalau kami pusatkan sungguh-sungguh hati kami mengasihi Tuhan, maka tidak ada yang sukar bagi kami untuk mentaati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa,
Terpujilah nama-Mu, kami sudah diberkati. Kiranya jadikan kami berkat, biar kami juga memuridkan orang lain Tuhan. Terpujilah sehingga kami berbuah banyak. Tanda salah satu buah adalah memuridkan orang lain bagi kerajaan Allah. Terpujilah Tuhan, pakai jemaat GPDI Lumbung Allah Tuhan untuk jadi murid-murid Kristus yang sejati. Mereka dapat memiliki kualifikasi seorang murid. Akhirnya menjadi murid yang berhasil. Dan kami boleh bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan-Mu. Di langit baru dan bumi baru. Tuhan, dalam masa sulit hari-hari ini, pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat mujizat-mujizat Tuhan Kau nyatakan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu yang hanya berharap dan mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak biarkan, Tuhan tidak tinggalkan. Terima kasih banyak Bapa. Sehat-sehatkan kami semua, sehat-sehatkan umat-Mu, pelihara mereka. Puji Tuhan, mereka yang sudah sempat sakit dan sembuh kembali. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya. Bapa di sorga, Engkau berkati juga saudara-saudara kami yang mungkin bersama-sama kami mengikuti ibadah kami juga Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Bangsa dan negeri Indonesia ini yang sedang berjuang melawan COVID, Tuhan tolong campur tangan Tuhan. Tolong Bapak Presiden kami yang sungguh amanah dalam menjalankan tugas kepemimpinannya sebagai presiden yang sangat mengayomi masyarakat Indonesia juga Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan terlebih beri hikmat, ketabahan, kesabaran di dalam memimpin bangsa Indonesia yang majemuk ini Tuhan. Tolong Tuhan kuatkan dia, sertai dia sehingga dia mampu untuk memimpin Indonesia maju ke depan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Tolong yang sedang sakit Tuhan lawati, Tuhan jamah dan sembuhkan. Para perawat, para dokter yang berjuang menolong mereka yang sakit juga Tuhan lindungi dari terpapar COVID. Tuhan tolong mereka. Tuhan beri juga mereka kesehatan dan kekuatan serta kemampuan, sukacita dan kasih dalam melayani para pasien. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan datang kembali. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan.